Bapak. Hari ini saya berada di Gereja Betel Indonesia Mawulodung. Inilah gerejanya yang sudah beberapa tahun mereka beribadah di tempat ini. Gereja terbuat dari gedek dan kayunya sudah lapuk, saudara-saudara. Kita bisa menyaksikan ini tempat duduk setiap minggu. Jemaat duduk di tempat ini sambil menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan dalam kesederhanaan. Saudara-saudara, bayangkan dirimu sendiri ikut beribadah di tempat ini, duduk di tempat seperti ini menyembah Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Alangkah indahnya ketika mereka bisa memasuki rumah ibadah yang lebih layak, tempat duduk yang lebih layak, dan nama Tuhan dipermuliakan. Saudara-saudara, ini adalah salah satu tempat yang kita doakan, kita akan dukung untuk kita bangun bersama-sama dengan jemaat di tempat ini, bergotong royong, bekerja bakti, membangun tempat ibadah yang lebih layak. Doa saudara, dukungan saudara akan sangat menolong saudara-saudara kita di tempat ini. Saudara-saudara, saya sangat terharu setiap kali bisa menyaksikan gereja-gereja yang dibedah dan pada akhirnya jemaat bisa beribadah di tempat yang lebih layak, lebih bagus. Dan minggu lalu atau bulan lalu kami sempat ikut beribadah dengan sebuah gereja di Tuam Faun di daerah Amanuban. Saudara-saudara, ketika pastor dengan jemaat bisa menyanyi di dalam gedung yang belum selesai tapi lebih pantas, itu rasanya berbeda dengan kalau saudara bisa melihat di belakang saya ini ada sebuah gereja yang terbuat dari bebak namanya, dinding dari bebak, dan saya menemukan tempat-tempat seperti itu masih banyak di Indonesia bagian timur atau di sekitar NTT dan sebagainya. Saudara, itulah sebabnya saya ingin mengajak Anda semuanya dalam situasi memprihatinkan seperti ini, dalam situasi kita sedang menghadapi pergumulan. Mari kita berbagi. Natal ini buatlah sebagai Natal yang terbaik yang bisa saudara lakukan dengan berapapun yang saudara bisa berikan. Kita berbagi dengan saudara-saudara kita yang sangat memerlukan. Amin. Maka Natal tahun ini akan menjadi Natal yang sangat berbeda. Jadi saya hanya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Anda semuanya yang selama ini telah membantu program Mercy Peduli dengan bedah gereja. Sudah ada hampir 40 gereja yang dibangun. 40, saudara-saudara. Dan kami rindu tahun ini ada lagi gereja yang dibangun, atau tahun depan ada 10 lagi gereja yang dibangun. Dan saya yakin saudara kalau ikut saya mission trip ke NTT, ke Sumba, ke Soe, saudara akan melihat orang-orang yang begitu berterima kasih karena tempat ibadahnya sudah dibangun. Saudara, itulah sebabnya saya mau mengajak Anda untuk sekali-sekali ikut saya minggu depan ini, atau bulan depan, mohon maaf, bulan depan saya akan kembali ke Sumba dan ke Soe karena ada gereja yang mau kita resmikan. Sebuah gereja yang
Kalau saudara melihat dari awalnya sangat memprihatinkan, tapi dengan pertolongan Anda semuanya, saya tahu banyak penonton, banyak pemirsa, banyak sahabat yang menyumbang untuk pembangunan bedah gereja, dan atas nama Yayasan Mercy Peduli, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda semuanya yang telah menyumbang pembangunan gereja GKII Matani ya di Amanuban Selatan. Saya mau mengajak saudara berjalan ke sana sekarang. Mari kita berjalan ke GKII Matani. Memandang wajah mereka bagai domba yang tak bergembala. Jadi kalau mau dihitung umur jemaat di sini berapa tahun, Pak? Umur jemaat di sini sudah 10 tahun. 10 tahun dan menempati gubuk gitu tadi, yang dipakai untuk tempat ibadah itu, ya kan? Jadi jemaat sudah berdoa supaya punya gedung berapa tahun berarti, Pak? Kita berdoa dari mulai dari sejak kita kasih bank darurat itu. Doa ini dalam waktu sebulan harus sudah selesai. Siap. Diresmikan. Siap. Ya kan? Potong babi. Siap. Luar biasa. Saya sempat berbincang dengan Pak Bemau, saya pikir bulan 12 baru kehadiran Bapak di sini, jadi sekaligus. Tanggapan jemaat bagaimana, Pak, mau punya tempat ibadah yang lebih bagus nih? Kami sangat lebih semangat. Terima kasih Ya. untuk hamba-hamba Tuhan yang telah mendoakan kami, gereja kami Indonesia Ilim Amali. Kami tidak ada apa-apa untuk kami membalas, tetapi dengan kami memiliki doa, maka di mana saja kita berada, Tuhan memberkati kita. Jadi saya senang sekali ketemu dengan hamba Tuhan, umat Tuhan yang ada di sini. Saya berterima kasih karena saya menyaksikan sendiri tempat ibadah ini sudah sedikit ada yang miring, ya bahkan darurat sekali. Sebelumnya katanya makan lebih parah lagi, ada seperti gubuk di sana. Dan saya melihat wajah jemaat yang ceria-ceria sekarang. Bentar lagi ada tempat ibadah yang lebih bagus, lebih layak, dengan harapan setelah tempat ibadahnya selesai, mereka lebih bersemangat lagi untuk beribadah, imannya tambah kuat, tambah maju, bukan hanya rohaninya yang nantinya maju, kehidupan setiap harinya juga akan lebih maju. Itu harapan kita semua. Jadi saya senang sekali mewakili jemaat, para hamba Tuhan yang ada di sini juga ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih karena Anda telah mengulurkan tangan untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang ada. Apa yang tersakiti, ada luka yang tak terobati. Tahan pedih dalam hati. Saat ku membuka tangan, merangkul yang hilang angan, bagai anak-anak yang terhilang, merindukan jalan pulang. Tuhan, jadikan hidupku agen kerajaan-Mu. Tuhan, urapilah aku untuk melayani. Ya, itulah Bapak Ibu sekilas mengenai program bedah gereja yang kami sedang garap, banyak di Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timur Tengah Selatan, bahkan ada beberapa yang di Nias, di
Kalimantan. Itulah sebabnya saya ingin mengajak Anda semuanya, mari kita membuat Natal tahun ini menjadi Natal yang berbeda. Caranya bagaimana? Lakukan sesuatu yang mendatangkan makna hidup. Itulah sebabnya saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang dalam beberapa minggu ini banyak yang tanya, Pak, bagaimana kami caranya menyumbang? Terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah mendapatkan keterangan tentang bagaimana caranya menyumbang. Bisa lewat kita, bisa langsung ke Mercy Indonesia. Dan saya senang sekali sudah ada banyak saudara-saudara yang menyumbang. Saya senang kalau saudara suatu saat bisa ikut langsung kami menyaksikan peresmian gedung gereja ini. Ya kan, ada sukacita tersendiri, ada kebahagiaan tersendiri oleh karena persembahan saudara langsung bisa dinikmati oleh jemaat yang melihat tempat ibadahnya lebih baik. Haleluya. Jadi kalau saudara ingin menyumbang, saudara tergerak, ya, saudara mau ikut terlibat, ini tidak ada paksaan, ini hanya sumbangan. Saudara yang mau mengulurkan tangan, saudara yang terbeban saja, yang tidak terbeban jangan. Karena ini harus datang dari hati yang penuh dengan kasih, compassion, sukarela. Kami salurkan, kami ada staf kami yang mengawasi pembangunan. Kami tidak memberikan dalam bentuk uang, kami memberikan dalam bentuk barang material, semen, seng, ya kan, batu bata, pasir, dan kami ada tim tukang juga yang bisa membangun sampai itu selesai. Jadi saudara tidak perlu takut, karena Yayasan Mercy Indonesia adalah sebuah yayasan yang dibangun di atas keyakinan bahwa kami ingin menjadi yang terbaik. Maka tahun 2016 Yayasan Mercy Indonesia pernah menjadi yayasan sosial terbaik se-Indonesia, dan kami mendapatkan penghargaan dari Ibu Khofifah sebagai Menteri Sosial. Bukan hanya itu saja, sekarang kami dipercaya untuk bekerja sama dengan Debhumkam menangani anak-anak yang bermasalah dengan hukum di 5 penjara di Bali, saudara-saudara. Yayasan Mercy Indonesia juga bekerja sama dengan beberapa organisasi atau NGO dari luar negeri yang sudah bersama-sama dengan kami lebih dari 15 tahun. Bahkan saudara-saudara kita yang di luar negeri, para pengusaha, bisa memberikan pemberian sebagai tax atau pengurangan pajak, sehingga Yayasan Mercy Indonesia di Australia, di Amerika, di Eropa, di New Zealand bisa menerima pengurangan pajak. Kami sudah terdaftar di National Christian Foundation di Amerika. Jadi orang-orang yang di Amerika bisa memberi untuk Mercy sebagai pengurangan pajak. Luar biasa kan, saudara-saudara? Kami juga senang bekerja sama dengan Kementerian Sosial, bekerja sama dengan LSM yang lain, dengan pemerintah Bali, khususnya Depsos Bali Provinsi maupun di kota Denpasar, dan bekerja sama dengan teman-teman para donatur, hamba-hamba Tuhan, teman-teman pengusaha yang selama ini telah mempercayakan donasinya kepada Mercy Indonesia. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena kebaikan saudara adalah senyum bagi mereka. Kebaikan saudara adalah sukacita bagi orang-orang yang menerima. Seperti yang foto yang baru dikirim kemarin yang ada di belakang saya ini adalah sebuah gereja di Boti, itu dari kota Soe masih 1,5 jam atau 2 jam naik gunung, jalannya buruk sekali. Saya pernah ke sana. Saudara, jemaat 166 kakak, tetapi mereka punya tempat ibadah seperti ini. Waktu saya mendapatkan foto ini, saya langsung, waduh, dek, ya kan? Saya rasa ini jemaat harus ditolong. Karena memang keadaan ekonomi di sana, situasi yang sangat memprihatinkan dengan perekonomian jemaat dan hamba Tuhan. Kalau saya bisa menolong, saya akan menolong. Saudara-saudara, itulah sebabnya hampir setiap hari ada orang yang mengirim SMS dari berbagai daerah, minta kalau bisa tempat ibadahnya dibantu. Saudara-saudara, saya senang sekali apabila Anda bisa menjadi bagian sahabat Mercy, peduli, dan kita bisa memperdulikan saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan seperti ini. Karena apa? Kebaikan Anda tidak akan pernah sia-sia. Saya sudah belajar dalam firman Tuhan. Ketika kita memperhatikan orang yang lemah, perhatikan Mazmur pasal 41. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang yang lemah. Mereka akan diluputkan dari malapetaka, kata firman Tuhan. Mereka akan dibuat
bahagia di atas bumi. Kalau sakit, Tuhan akan menjadi perawat pribadi. Kalau ada musuh-musuhnya dibuat tidak berdaya oleh Tuhan. Itu janji firman Tuhan buat kita. Itu janji firman Tuhan buat orang-orang yang melakukan kebaikan. Dan saya sudah mempraktekkan. Saya tidak hanya ngomong doang. Saya mempraktekkan apa yang saya yakini, apa yang saya ajarkan, apa yang saya khotbahkan. Saya praktekkan. Dan itu benar, saudara-saudara. Tuhan begitu baik dalam hidup saya. Tuhan begitu peduli. Tuhan mengerti. Tuhan memperhatikan. Saat-saat saya sedang tidak punya apa-apa. Saat-saat saya sedang bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Di sanalah saya melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Maka saudara-saudara, jangan jemu-jemu berbuat baik. Saya mendengar dari firman Tuhan, jangan jemu-jemu berbuat baik dan jangan pernah menahan kebaikan untuk orang yang berhak menerima. Karena apa? Saya selalu mengatakan ini kepada Anda. Dengar baik-baik. Ini pengajaran, ini bisa menjadi pewahyuan. Cara Tuhan menolong orang yang membutuhkan kebaikan adalah dengan pakai orang baik. Saya ulangi lagi. Cara Tuhan menolong orang yang sedang membutuhkan kebaikan selalu pakai orang-orang baik. Cara Tuhan menolong orang yang sedang memerlukan belas kasihan, Tuhan selalu pakai orang yang memiliki belas kasihan. Itulah sebabnya ketika kita memiliki belas kasihan ilahi, kita keluar dari rumah, kita mengulurkan tangan, menolong mereka, memberkati mereka. Belas kasihan ilahi akan menyertai kita. Amin. Itulah sebabnya di Natal tahun ini saya mengajak Anda semuanya, mari sisihkan berkat-Mu untuk memberkati saudara-saudara kita, bergabung dengan Yayasan Mercy Peduli. Saudara-saudara, Yayasan Mercy Peduli tidak hanya membantu bedah gereja. Sekarang kita juga akan membantu bedah pastori. Karena banyak hamba Tuhan yang tempat tinggalnya buat saya sangat mengenaskan. Kita membantu mereka. Bukan hanya itu saja, selama COVID-19, Mercy Peduli telah memberikan paket sembako kepada lebih dari 1.500 hamba Tuhan. Kami tahu ada rekan-rekan hamba Tuhan yang sedang membutuhkan pertolongan. Ada yang hidup dengan kecukupan untuk kelebihan. Tapi saya masih menjumpai hamba-hamba Tuhan yang hidup dalam kesulitan. Itulah yang saya mau tolong mereka. Saya tolong mereka. Saudara-saudara, kami bersama-sama dengan yayasan kita bisa mengadakan campaign, fundraising, penggalangan dana untuk menolong mereka. Bukan hanya menolong para hamba Tuhan, Mercy Peduli membantu ada 10 panti asuhan, ada 12 PAUD, ada program pengembangan masyarakat, bahkan sekarang sedang membuat sekolah untuk anak-anak di desa Cendana Barat, Poguatu, Dusun Poguatu di Sumba Tengah. Sebuah desa yang terisolir oleh karena ada beberapa penduduknya yang kena lepra. Saudara-saudara, bulan depan, tanggal 15, kami akan meresmikan PAUD atau sekolah untuk usia dini di daerah itu yang memang tidak ada sekolah, tidak ada gereja. Kami juga akan bangun tempat ibadah buat mereka. Jadi saya mau mengatakan kepada Anda semuanya, jangan ragu, jangan saudara was-was untuk membantu lewat Mercy Peduli, karena tim Mercy Peduli akan menolong saudara. Kalau saudara was-was mau bertanya, bertanyalah. Dengan senang hati kami akan menjawab saudara. Dan semua donasi saudara akan diarahkan untuk proyek-proyek yang sudah Anda tentukan sendiri. Dan Anda bisa datang. Saya mengundang Anda datang sendiri. Mari kita ikut peresmian gereja yang baru dibedah dan sudah selesai. Saksikan sendiri bagaimana jemaat bersuka cita setelah melihat gedung gerejanya lebih baik dari yang sebelumnya. Amin. Amin, saudara-saudaraku. Jadi saya rindu kita semua pada akhirnya menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan, di mana dengan berbagi kita memberkati saudara-saudara kita. Saudara-saudara, saya ingin sekali mengulangi kalimat ini. Ini kalimat menjadi filosofi pribadi saya. Hidup ini baru bisa dibilang hidup pada waktu kita bisa menghidupi mereka yang setengah hidup. Saya ulangi lagi. Hidup ini baru bisa dibilang hidup saat kita bisa menghidupi mereka yang setengah hidup. Saudara boleh tulis. Saya sudah mempraktekkan sukacitanya
gairahnya ketika melihat orang-orang yang membutuhkan pertolongan dan mereka menerima pertolongan, ada sukacita. Waktu saya pulang dari beberapa tempat dan ketemu dengan anak-anak ex atau alumni Panti Asuhan Mercy yang sudah bekerja, ada yang sudah menikah, ada yang kembali ke kampungnya. Saudara-saudara, ada sukacita yang tidak bisa dibayar oleh uang. Ketika saya melihat hamba-hamba Tuhan yang gerejanya sudah dibangun dan berterima kasihnya tidak habis-habis, saudara, kita semua akan pulang dengan sukacita. Dan sukacita itu tidak bisa diukur oleh harta dan kekayaan. Maka benar apa kata firman Tuhan? Menurut Mazmur pasal 41, ketika Anda memperhatikan orang yang lemah, ini berkatnya, Anda dibuat bahagia. Apa saudara? Bahagia. Anda akan dibuat bahagia. Dan yang membuat bahagia bukan manusia. Yang membuat Anda bahagia adalah Tuhan. Apa yang Tuhan berikan kepada kita? A sense of significance. Apa itu sense of significance? Hidup yang berarti, hidup yang bermakna, hidup yang berguna, hidup yang sesuai dengan rencananya. Itu maksudnya. Ketika saudara hidup sesuai dengan rencananya, saudara tidak akan pernah menyesali kehidupan yang saudara jalani di atas bumi ini. Lalu mungkin saudara bertanya, Pak, bagaimana saya bisa menemukan hidup yang berguna? Temukan panggilan hidup Anda, jalani dengan setia, dan nanti Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Bagian saudara hanyalah tekuni, jalani, ikuti, lakukan apa yang saudara pikir, oh ini panggilan hidup saya, Pak. Saudara mungkin bingung, mana yang panggilan, mana yang bukan panggilan. Begini saudara, kalau saya tanya, kalau kamu hanya diberi waktu umur hanya 3 minggu, saudara diberi waktu untuk hidup 3 minggu oleh Tuhan. Dan Tuhan mengatakan selama 3 minggu, lakukan satu hal saja. Satu hal saja yang saudara bisa melakukannya dengan senang, saudara melakukan dengan bahagia, saudara melihat apa yang Anda lakukan produktif, dan pada waktu masuk surga, saudara masih bisa menikmati hasilnya. Saudara mau melakukan apa? Kalau saudara mengatakan, Pak, saya masih belum tahu. Artinya, Anda belum menemukan panggilan hidup Anda. Karena panggilan hidup adalah sesuatu yang Anda lakukan, dibayar atau tidak dibayar, dipuji atau tidak dipuji, dipromosikan atau tidak dipromosikan, Anda masih melakukannya. Kenapa? Ini panggilan hidup saya, Pak. Sudah ketemu belum? Kalau belum ketemu, segera cari apa panggilan hidup saudara. Karena ketika saudara menemukan panggilan, saudara akan menemukan makna kehidupan. Haleluya. Dan orang yang sudah menemukan makna kehidupan, biasanya hidupnya lebih bahagia. Itulah sebabnya belajarlah dari seorang pengusaha dari grupnya Ritz-Carlton yang pernah mengundang saya menginap di rumahnya, namanya Horseshoe. Orang kaya raya yang rumahnya halamannya 12 hektar, saudara-saudara. Dia memanggil saya tinggal di rumahnya, menginap 1 malam, khusus hanya mau bertanya satu hal, Pak Paulus. Umur saya sudah 70-an. 5 tahun yang lalu saya kena kanker. Hidup saya tidak lama lagi. Apa yang harus saya lakukan? Saudara-saudara, saya langsung menjawab, Pak Horsus, cara terbaik menemukan arti kehidupan adalah berbagi kehidupan. Itulah sebabnya saya mengatakan, makna hidup tidak didapatkan dengan mengumpulkan. Makna hidup didapatkan dengan membagikan. Berbagi. Saat Anda berbagi, Anda akan menemukan arti. Itulah sebabnya saya pernah mendengar ada orang mengatakan begini. Memang baik jadi orang penting. Memang baik jadi orang penting. Tapi jauh lebih penting jadi orang baik. Saya ulangi lagi. Memang baik jadi orang penting. Kalau saudara bisa jadi gubernur, jadi manajer, jadi komisaris sebuah bank, atau saudara menjadi bupati, itu memang baik kalau saudara bisa jadi. Tetapi jauh lebih penting jadi orang baik.
Karena untuk jadi orang baik, tidak mesti harus jadi orang penting. Untuk jadi orang baik, tidak harus jadi orang kaya dulu. Untuk jadi orang baik, tidak harus jadi penguasa dulu. Kapanpun, dimanapun, ketika kita memiliki belas kasihan, kita bisa berbuat kebaikan kepada siapa saja yang membutuhkan. Dan janji Tuhan, Tuhan akan memberkati orang-orang yang selalu hidup di dalam belas kasihan. Amin. Amin. Mari kita lakukan. Mari kita praktekkan khususnya di bulan Natal ini, saudara-saudara. Banyak-banyaklah berbuat amal. Banyak-banyaklah sedekah. Banyak-banyaklah melakukan pelayanan kasih. Banyak-banyaklah berbuat baik. Karena Natal adalah wujud daripada kebaikan Allah kepada kita semua. Dan cara terbaik berbuat baik kepada Tuhan, berbaik kepada sesama. Saya ulangi lagi. Cara terbaik berbuat baik kepada Tuhan adalah berbuatlah baik kepada sesama. Termasuk menolong bedah gereja, menyantuni anak yatim piatu, menolong orang yang lemah, mungkin tetangga satu kos yang tidak bisa makan, saudara kasih makan. Mungkin ada teman yang tersesat, saudara memberikan petunjuk jalan. Mungkin ada yang sedang lemah dan hatinya gundah, saudara memberikan amanah dan doa untuk mereka. Berikan berkah, hidup ini sekali. Lakukanlah kebaikan. Amin. Saudara mengatakan, Pak, saya pengen Natal tahun ini berbuat sesuatu. Saya mau berdoa buat saudara. Kiranya Natal tahun ini meskipun ada banyak tantangan karena COVID-19, kita masih melakukan kebaikan kepada teman-teman kita yang membutuhkan. Amin. Saya mau berdoa buat saudara. Natal tahun ini menjadi Natal yang penuh kebaikan karena saudara berbuat baik kepada mereka. Bapa kami dalam surga, kami berdoa agar kebenaran firman-Mu pada sore hari ini bisa menjadi berkat rema pewahyuan. Kebenaran pribadi yang tidak akan pernah kami lupakan. Memang baik jadi orang penting, tapi jauh lebih penting jadi orang baik. Karena untuk menolong orang-orang baik, Tuhan selalu pakai orang baik. Tuhan, tolonglah kami. Jadikan kami agen kebaikan surgawi. Perpanjangan tangan ilahi untuk menolong mereka yang sedang membutuhkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Selamat menyambut Natal. Selamat melakukan kebaikan. God bless you.